Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Berdasarkan pengetahuan siapapun, akibat dari terputusnya urat nadi kehidupan seseorang adalah kematian yang tak terelakkan. Di alam eksistensi ini, hanya kekuatan Dewa Kemarahan Yunce yang mampu membuat seseorang yang telah memutuskan jalur kehidupannya dapat hidup kembali. Aura Su Hengxian masih sangat lemah tetapi untungnya, aura itu sudah stabil. Terlebih lagi, keinginannya untuk mati telah hilang. Jika tidak ada kecelakaan, nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Yunce melepaskan tangannya dari tubuh Su Hengxian sebelum memberinya makan 3 pelet berwarna salju milik Frozen Cloud Asgard. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Namun, memperbaiki urat nadi kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Bahkan dengan kekuatan Dewa Kemarahan Yunce, itu masih membutuhkan waktu beberapa bulan. Dia memindahkan Su Hengxian ke dalam primordial mendalam ark, berdiri dan bergumam, "Linger, tunggu aku." Pegunungan Mythical Abode terletak jauh di selatan. Yunce tahu perkiraan posisi dan jaraknya, namun, dia tidak segera memasuki primordial mendalam ark untuk menjalani transfer spasial dan dia juga tidak menuju ke arah selatan. Sebaliknya, dia terbang ke arah sebaliknya, menuju utara. Su Haoran, Su Hengyue, dan Su Wangji yang baru saja lolos dari kematian bergegas menuju utara seperti sekelompok hewan tunawisma setelah mereka meninggalkan klan Grand Wake. Saat mereka melarikan diri, mereka bahkan tidak berani berhenti untuk istirahat sejenak. Karena mereka takut Yunce tiba-tiba berubah pikiran dan mengejar mereka, dia bahkan berani membunuh anggota Seven Stars Divine Palace tanpa ragu-ragu. Membunuh mereka sama saja, tidak ada bedanya dengan menginjak-injak 3 semut sampai mati. Melarikan diri sepanjang hidup mereka, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berlari. Hanya ketika mereka benar-benar kehabisan tenaga barulah mereka roboh ke tanah dan bernapas dengan berat. Wajah mereka pucat pasi dan jiwa mereka gelisah. Seharusnya sudah aman, gumam tetua Su Wangji. Ketika dia melihat ke belakang mereka, Gunung Grand Wake sudah berjarak lebih dari 50 km. "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Su Hengyue bertanya sambil terengah-engah. Baru saja melarikan diri, Su Haoran hampir meledakkan paru-parunya. Dia berbaring di tanah, bersantai untuk waktu yang lama sebelum dia mengertakkan gigi dan mengeluh setengah kaget dan setengah enggan sementara seluruh tubuhnya gemetar. "Ayo pergi ke Istana Ilahi Bintang 7, Yunce membunuh orang-orang mereka." Istana Ilahi Bintang 7 menang, jangan biarkan dia pergi begitu saja. "Ya, Tuan Muda Klan benar," Su Wangji menyuarakan persetujuannya. Bagaimanapun, Su Haoran adalah seseorang yang mendapatkan perjanjian dari orang-orang dari Istana Bintang 7. Meskipun segala sesuatunya telah berkembang sedemikian rupa, mereka tetap harus memperlakukan Su Haoran sebagai inti mereka. Yunce itu pasti telah memakan empedu beruang hingga menjadi begitu berani dan benar-benar membunuh seseorang dari Istana Ilahi Bintang 7. Eksistensi seperti Seven Stars Divine Palace, jika mereka mengetahuinya, bahkan jika Yunce bisa menyelam di bawah tanah, satu-satunya hasil yang dia dapatkan adalah kematian. Kemudian, ide yang sangat bagus. Saya berdoa agar Anda semua berhasil. Sebuah suara dengan nada ejekan sedingin es terdengar dari atas, menyebabkan mereka bertiga sangat terkejut. Su Haoran duduk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir kencing di celana karena ketakutan. Yunce perlahan turun dari langit dan berdiri di depan mereka bertiga. Mereka semua gemetar hebat, mereka menatap dengan mata terbelalak seolah-olah mereka telah melihat Dewa Kematian turun. Merekalah yang mengatakannya, "Aku tidak mengatakan apapun, bahkan jika aku 10.000 kali lebih berani,
aku juga tidak akan berani untuk tidak menghormatimu. Gigi Su Hengyue bergemeletuk saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Su Hengyue, kamu. Oh, ses. Seluruh wajah Su Haoran bergetar seolah-olah daging di wajahnya sudah busuk. Dia ingin membuka mulutnya untuk memohon pengampunan tetapi karena keterkejutan yang dia alami, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, kata tunggal. Yun Ce tertawa dingin. Kalian semua tidak perlu terlalu takut, aku tidak bilang aku akan membunuh kalian semua. Karena aku sudah membiarkan kalian semua pergi di depan klan Master Su, aku tidak ingin mengambil nyawa kalian lagi. Mendengar kata-kata Yun Ce, mereka bertiga yang ketakutan setengah mati semuanya tercengang sebelum menjadi sangat gembira. Su Hengyue tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan, benarkah? Apakah yang kamu katakan itu nyata? Tentu saja, Yun Ce menyipitkan matanya. Dari kalian bertiga, yang satu dapat dianggap sebagai tetua klan Master Su, yang satu adalah kakak laki-laki dari klan Master Su dan yang terakhir adalah putra dari klan Master Su sendiri. Jika aku membunuhmu secara pribadi setelah berjanji untuk mengikuti keinginannya, aku tidak akan bisa menjawabnya. Kalian semua harus berterima kasih kepada klan Master Su karena mampu mempertahankan hidup kalian. Su Haoran dan mereka bertiga akhirnya percaya bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Su Hengyue dengan panik menjawab, ya, kami telah melakukan kesalahan pada master klan kami. Di kehidupan kita selanjutnya, kita pasti akan melakukan segalanya dan apapun dan menunjukkan rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya sampai mati. Su Hengyue dan Su Wangji menarik Su Haoran yang kekuatannya telah meninggalkan tubuhnya dan berkata dengan ketakutan, ayo pergi. Mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika suara menakutkan Yun Ce terdengar lagi dari belakang mereka, tunggu. Tubuh mereka bertiga gemetar, mereka berbalik dengan hati-hati dan Su Wangji bertanya dengan suara gemetar, pahlawan muda Yun, instruksi apa lagi yang kamu punya? Bukankah Anda secara pribadi baru saja mengatakan bahwa Anda pasti tidak akan membahayakan hidup kami? Tentu saja, aku bilang aku tidak akan mengincar nyawamu. Tatapan Yun Ce langsung berubah menjadi sedingin es, tapi aku tidak bilang aku akan melepaskanmu. Niat membunuh yang menakutkan terpancar dari tubuh Yun Ce menyebabkan mereka bertiga membeku di jalurnya. Su Haoran yang sudah lemah sejak awal, pingsan lagi, menangis sekuat tenaga, lepaskan aku putra Su Hengshan, saudara sedarah Linger, lepaskan aku pasti tidak akan melakukannya. Pergi ke Istana Ilahi Bintang 7, aku tidak akan memberitahu siapapun fakta bahwa kamu membunuh orang-orang dari Istana Ilahi Bintang 7, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun, tolong lepaskan aku bersedia melakukan apapun. Kamu masih memiliki wajah untuk mengklaim bahwa kamu adalah saudara laki-laki Linger. Kata-kata Su Haoran tentu saja membuat Yun Ce semakin marah. Klan Grenwake sekarang telah tamat. Su Hengshan telah mengalami penyiksaan hebat selama beberapa hari terakhir dan baru saja lolos dari kematian. Nasib Su Linger juga masih belum pasti, dan biang keladi dari semua ini adalah Su Haoran yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Saat Yun Ce mengulurkan tangannya dan meraihnya, dia sudah menghisap Su Haoran dengan ganas di depannya dan percikan darah keluar dari area perutnya. Seketika, urat nadinya yang dalam semuanya terputus. Dan aura mendalamnya yang telah dia kembangkan selama beberapa puluh tahun dengan cepat menyebar seperti balon yang telah meledak. Dalam masa hidupnya saat ini, dia akan menjadi seorang yang benar-benar cacat mulai dari sekarang. Su Haoran menjerit putus asa sambil memeluk perutnya dan berguling-guling di lantai kesakitan. Namun, bagaimana dengan melumpuhkan kultivasinya saja sudah cukup untuk menenangkan kemarahan Yun Ce. Yun Ce melangkah maju dan melangkah ke lengan kanan Su Haoran. Dengan suara berderak, lengan kanan Su Haoran telah terinjak dan patah menjadi dua bagian.
Darah muncrat dari area luka seperti air mancur. Tangisan menyedihkan Su Haoran langsung menjadi beberapa kali lebih menyedihkan. Melihat tubuh Su Haoran meringkuk seperti udang sambil berguling-guling kesakitan, wajah Yun Ce tidak menunjukkan tanda-tanda simpati atau empati. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dua es melesat tanpa ampun ke mata Su Haoran. Kedua bola mata Su Haoran telah hancur dan Su Haoran, yang telah dikirim ke dalam kegelapan abadi, mengeluarkan tangisan mengerikan yang menyedihkan. Yun Ce menatap dingin keadaan Su Haoran yang menyedihkan dan bergumam seperti setan, "Su Haoran, kamu tidak cocok menjadi manusia. Bahkan menjadi manusia yang tidak sempurna dan hantu yang tidak lengkap adalah hukuman yang terlalu ringan bagimu." Yun Ce menendang batu yang ada di tanah dan batu itu melesat seperti meteor ke arah Su Haoran. Ia masuk dari wajah kirinya dan keluar dari kanan, menghasilkan dua lubang berdarah di wajahnya sekaligus memotong lidahnya dengan rapi. Wagah! Tangisan Su Haoran langsung menjadi lebih menyedihkan dan putus asa daripada ratapan hantu, pembuluh darahnya yang dalam lumpuh total, lengan kanannya putus, penglihatannya hilang, wajahnya cacat, dan lidahnya juga terpotong. Bersedia mengorbankan nyawa orang yang dicintainya dan anggota klannya, bersedia mengirim seluruh klan Grand Wake ke kuburan mereka. Su Haoran, yang bermimpi untuk memeluk kaki istana 7 bintang ilahi kini tidak hanya menjadi cacat, dia tidak lagi dapat melihat atau berbicara dan tidak dapat lagi bermimpi tentang masa depannya. Yang tersisa baginya hanyalah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Warna wajah Su Hengyue dan Su Wangji yang berada di belakang benar-benar pucat. Ketika tatapan Yun Ce beralih ke arah mereka, mereka mengeluarkan tangisan yang sama menyedihkannya, setengah berguling setengah merangkak dan mencoba melarikan diri. Yun Ce mengulurkan tangannya perlahan ke arah mereka melarikan diri. Dengan suara pelan, pembuluh darah dalam Su Hengyue dan Su Wangji hancur secara bersamaan. Mereka jatuh ke tanah dan seluruh tubuh mereka bergerak-gerak. Wajah mereka ketakutan dan putus asa. Yun Ce berbalik, tidak mau melihat lagi. Dia melayang ke langit dan berkata dengan sangat dingin, "Kalian bertiga sebaiknya berdoa agar Linger baik-baik saja. Jika Linger mengalami kecelakaan apapun, saya akan memastikan kalian semua hidup sisa dari hidup kalian, seolah-olah kalian berada di neraka." Kata-kata terakhir Yun Ce diucapkan dengan kebencian yang sangat besar, seolah-olah itu adalah kutukan iblis yang paling kejam. Yun Ce dengan cepat terbang ke arah selatan dan setelah terbang selama beberapa kilometer, dia dengan cepat memanggil tabut mendalam primordial. Sambil memikirkan tentang lokasi pegunungan abode mythical di dalam hatinya, dia dengan cepat melanjutkan menuju wilayah gunung mythical abode dari ingatannya. Ratusan kilometer berlalu seketika. Ketika Yun Ce meninggalkan primordial mendalam ark, pemandangan di hadapannya bukanlah pegunungan yang luas dan tak berujung. Pegunungan mythical abode terletak di antara perbatasan negara Subwake di benua Azure Cloud dan negara Langit Selatan. Bagian utara adalah Subwake sedangkan bagian selatan adalah Langit Selatan. Meskipun ini bukan wilayah pegunungan terbesar di benua Azure Cloud, wilayah ini memiliki puncak tertinggi di benua Azure Cloud. Berdiri di perbatasan pegunungan mythical abode, sekilas, orang dapat melihat bahwa di bawah perbukitan di sekitarnya, sebuah gunung besar menjulang langsung ke langit, melampaui lapisan awan dan mendominasi area tersebut. Namun, orang-orang dari benua awan Azure tahu bahwa meskipun dari jauh tampak seperti satu gunung, sebenarnya itu adalah dua gunung yang terpisah. Mereka terletak di inti pegunungan mythical abode. Jarak mereka berdekatan dan memiliki ketinggian yang sama. Yang paling aneh adalah kenyataan bahwa di ujung-ujung gunung yang berlawanan, lereng-lerengnya sangat curam dan ujung-ujung antara gunung-gunung itu praktis seperti garis vertikal ke atas, dari atas ke bawah, seolah-olah telah dipotong. Jika dilihat dari sisi timur atau barat,
tampak seperti sebuah gunung yang terbelah dua dengan rapi oleh pedang dari langit, membentuk dua gunung yang berbentuk aneh. Tebing yang dibentuk oleh dua gunung berbentuk aneh ini dinamai oleh orang-orang di benua Azure Cloud sebagai tebing ujung awan. Itu adalah lokasi paling terlarang di benua Azure Cloud dan tempat Yunche mengakhiri hidupnya di benua Azure Cloud. Itu juga tempat Jasmine memaksanya bersumpah untuk tidak pernah mendekat dan menjelajah. Saat datang ke sini, Yunche tidak punya waktu untuk mengingat apapun. Dia mengeluarkan kristal jiwa yang diberikan Su Hengxian padanya. Dia memaksimalkan kecepatannya dan menembak langsung ke pegunungan Mythical Abode seperti kilatan petir sambil berteriak di dalam hatinya, "Linger, harap aman." Pegunungan Mythical Abode memiliki banyak binatang buas dan sumber daya yang besar. Seringkali, ada praktisi dari negara Subwake yang datang ke sini untuk melatih atau mencari harta karun. Namun, segera setelah Yunche memasuki wilayah tersebut, dia menyadari bahwa suasananya agak aneh. Itu terlalu sepi. Saat Yunche berjalan dengan cepat, dia juga memaksimalkan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura apapun yang mungkin terjadi serta terus-menerus melihat kristal jiwa di tangannya. Ini adalah kristal jiwa milik Linger dan jika dia dekat, kristal itu akan menyala, menjadi lebih cerah. Kemudian, perasaan spiritual Yunche tiba-tiba mendeteksi sekelompok praktisi yang mendalam. Aura mereka berdekatan dan sepertinya mereka berasal dari klan yang sama. Yang terkuat hanya ada di alam mendalam langit dan yang terlemah di alam mendalam roh. Totalnya ada 70 hingga 80 orang. Yunche tidak melambat melainkan dengan cepat mendekati mereka sebelum berhenti di jalan pegunungan di dekatnya. Jalur pegunungan ini adalah salah satu jalur utama pegunungan Mythical Abode. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang mengenakan jubah dalam dari klan yang sama berdiri di sana. Ekspresi mereka gugup dan hati-hati dan mereka terus-menerus melihat sekeliling. Dilihat dari formasi yang mereka buat, sepertinya mereka sedang menutup jalan. Praktisi muda yang mengenakan pakaian mewah yang berdiri di garis depan dari semua praktisi mendalam lainnya berbicara kepada pria parubaya berwajah tegas di depannya, "Ayah, siapa sebenarnya Su Linger itu? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang gadis dari sebuah sekte di wilayah Riveris di usia remajanya. Jadi mengapa Seven Stars Divine Palace mencoba memburunya?" Yunche yang baru saja hendak maju dan mengajukan pertanyaan, segera terhenti. Yunche mengamati sikap pria parubaya ini dan aura energi mendalam yang tebal dan padat memancar dari tubuhnya sebelum menyimpulkan bahwa orang ini harus menjadi pemimpin kelompok orang ini atau master sekte mereka. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu. Akan lebih bijaksana juga jika Anda menahan diri untuk tidak bertanya tentang urusan Istana Bintang 7. Leher praktisi muda yang mendalam itu berkontraksi ketika dia berbicara dengan bisikan rendah, suaranya tanpa sadar turun beberapa oktav, tidak peduli siapa dia, karena dia telah menjadi sasaran orang-orang dari Seven Stars Divine Palace, maka semua pelariannya akan terjadi sia-sia. Ah! Pria parubaya itu menghela nafas berat sebelum berbicara dengan suara yang sangat lembut, "Istana Ilahi Bintang 7 akan menjadi Istana Ilahi Bintang 7. Meskipun hanya 20 dari mereka yang telah tiba, berbagai wali kota, dan ketua sekte tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan mematuhi jika mereka mengeluarkan satu perintah saja. Saat ini, semua sekte yang berada di wilayah utara gunung ini telah berkumpul di sini, jadi meskipun Su Linger memiliki kemampuan untuk melintasi langit, dia bisa melupakan untuk melarikan diri dari kita hari ini. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang gadis kecil." Gigi Yunche terkatup rapat, seperti yang dia duga, orang-orang ini berasal dari salah satu sekte di negeri Subwake yang terpaksa mencari Su Linger oleh Istana Ilahi Bintang 7. Jantung Yunche berdebar dan dia merasakan dorongan untuk segera maju dan meraih orang itu sehingga dia bisa melakukan pencarian jiwa penanganan mendalam padanya. Pada saat itu,
Pria parubaya itu tiba-tiba mengambil giok transmisi suaranya saat riak energi yang sangat besar bergetar dengan cepat di permukaannya. Pria parubaya itu dengan cepat membaca giok transmisi suara dan setelah itu, wajahnya menjadi lega. Dia berbalik dan berbicara kepada anak buahnya, "Semuanya, kita bisa santai dan mundur sekarang. Mari kita bersiap untuk berangkat." Praktisi muda yang mendalam itu segera bertanya, "Ayah, bagaimana situasinya? Mungkinkah orang Sulinger ini telah ditangkap oleh Seven Stars Divine Palace?" "Aku tidak tahu," pria parubaya itu berkata dengan tenang. Menurut jejak yang ditinggalkannya, telah dipastikan bahwa dia melarikan diri menuju Clouds and Peak. Pada awalnya, dia masih bisa menggunakan gangguan yang datang dari aura binatang buas dan medan rumit di tempat ini untuk bersembunyi, tetapi begitu dia mendaki puncak ujung awan, tidak akan ada jalan keluar baginya. Setelah Seven Stars Divine Palace memastikan bahwa Sulinger telah melarikan diri menuju Clouds and Peak beberapa waktu lalu, 12 senior mereka secara pribadi mulai mendaki Clouds and Peak juga. Jadi kita bisa berasumsi bahwa masalah ini sudah mencapai kesimpulannya. Alasan mengapa Istana Ilahi Bintang 7 ingin menangkap gadis ini dan apa yang akan mereka lakukan setelah menangkapnya adalah hal-hal yang tidak mungkin kita ketahui. Mari kita semua bersiap untuk pergi. Jangan terlalu banyak bertanya tentang hal lain. Jika Anda tidak ingin mati terlalu muda, semakin sedikit Anda tahu semakin baik. Ledakan energi yang terdengar seperti guntur tiba-tiba terdengar saat Yunce meledak ke kedalaman pegunungan Mythical Abode seperti kilat yang berlari kencang. Badai yang terjadi dalam sekejap membuat semua praktisi mendalam yang bersiap untuk pergi terbang. Mereka langsung menjadi sangat panik, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan saat mereka mengira mereka sedang diserang oleh binatang buas yang sangat kuat. Yunce menggunakan seluruh kekuatan dalam tubuhnya saat dia mengedarkan Extreme Mirage Lightning hingga batasnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan seorang raja pun bisa terbelalak dan lidahnya keluh. Tidak, ini tidak akan berhasil, metode ini masih terlalu lambat. Mengandalkan ingatannya tentang pegunungan Mythical Abode, masih ada jarak sekitar 200 km antara lokasinya saat ini dan Clouds and Peak. Mengingat kecepatannya saat ini, dia akan menutup jarak ini dalam waktu yang sangat singkat tetapi saat ini, dia tidak mampu membuang setengah nafas pun. Dia dengan cepat memanggil tabut mendalam primordial saat dia berlari dan dia langsung melompat melintasi jarak 200 km, tiba di kaki puncak ujung awan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, gunung raksasa itu menjulang ke langit. Ia naik ke awan, puncaknya tersembunyi dari pandangan. Saat Yunce muncul, dia bahkan tidak repot-repot mencari jalan pegunungan. Dia hanya bergegas ke sisi gunung, tubuhnya melonjak dengan energi yang sangat dahsyat. Yunce berteriak keras, "Linger, kamu di mana?" "Ini aku, Yunce, Linger, di mana kamu?" Teriakannya yang dipenuhi dengan energi yang sangat besar mengguncang daerah sekitarnya, mengagetkan binatang-binatang besar yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di puncak ujung awan dan menyebabkan mereka melarikan diri ke segala arah. Tubuh Clouds and Cliff sangat besar dan bahkan persepsi spiritual Yunce tidak mampu menutupinya secara keseluruhan. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak binatang buas yang hidup di daerah ini yang auranya akan mengganggu pencariannya, ini berarti akan sangat sulit untuk menemukan Sulinger dengan cepat meskipun dia sudah memastikan bahwa dia ada di Clouds End. Puncaknya, jika orang-orang dari Istana Dewa Bintang 7 berhasil menemukan Sulinger di hadapannya, hasilnya tidak akan terpikirkan. Saat pikiran Yunce berputar, dia sekali lagi memanggil tabut mendalam primordial. Setelah memperkirakan lokasi puncak gunung, dia dengan paksa melompat keluar angkasa lagi. Tentu saja akan lebih mudah untuk menemukan targetnya dari atas. Setelah primordial mendalam arc melompati ruang angkasa, Yunce langsung tiba di puncak Clouds and Peak. Dia melirik ke bawah dan terkejut,
dia melihat tebing curam yang menggantung di awan. Di bawah tebing curam itu, jurang tak berbatas yang menyerupai mulut besar iblis melahap semua cahaya, melepaskan aura mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Puncak dari puncak ujung awan, tebing ujung awan. Meskipun takdir telah mengembalikannya ke benua langit yang mendalam, lokasi di benua Azure Cloud ini, tempat yang mengakhiri takdirnya dengan benua Azure Cloud adalah lokasi yang tidak akan pernah dia lupakan. Beberapa bulan yang lalu, dia berjanji pada Jasmine bahwa dia pasti tidak akan pernah mendekati Clouds Enclave. Tapi siapa sangka dia akan berhadapan langsung dengannya lagi tepat setelah dia kembali ke benua Azure Cloud. Tapi saat ini, dia tidak sedikit pun melankolis. Matanya langsung melewati Clouds Enclave dan dengan cepat mengamati area di bawahnya. Setelah itu, dia juga mulai turun dengan cepat. Saat dia hendak memanggil Sulinger lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih dari 10 sosok manusia berkumpul di dekat perbatasan Clouds Enclave. Mata Yunce segera terfokus dan memperbesarnya. 12 orang berdiri di depan Clouds Enclave. Aura yang memancar dari tubuh mereka cukup kuat, ada 6 singgasana, 5 tuan, dan yang mengherankan 1 raja. Dari apa yang Yunce dapat tentukan dari auranya, orang itu adalah seorang raja tingkat 3. Ke-12 orang itu mengenakan pakaian serupa. 11 dari mereka berpakaian hitam, tanda bintang 7 berwarna hijau disulam di dada mereka. Namun, lelaki tua yang memancarkan aura seorang raja mengenakan pakaian perak, tanda bintang 7 yang sama juga disulam di dadanya, namun, tandanya tidak berwarna hijau kusam seperti yang lain, malah itu adalah warna biru cerah yang agak mempesona. Hati Yunce berdebar kencang. Sekte yang menjaga jalur gunung itu menyebutkan bahwa orang-orang dari Istana Bintang 7 secara pribadi telah mendaki gunung untuk mencarinya setelah mereka memastikan bahwa Linger telah memasuki puncak ujung awan. Kelompok orang yang disebutkan juga berjumlah 12 orang. Ke-12 orang ini secara mengejutkan adalah 12 orang yang berasal dari Istana Ilahi Bintang 7, tidak ada satu orang pun yang hilang. Mereka sebenarnya sudah mencapai puncak. Tunggu sebentar, lalu bagaimana dengan Linger? Dia adalah orang yang telah dipaksa masuk ke puncak ujung awan bertahun-tahun yang lalu, jadi dia dengan jelas mengetahui bahwa hanya satu sisi dari puncak ujung awan yang merupakan sebuah gunung, sisi lainnya adalah tebing ujung awan yang ditakuti. Saat seseorang dipaksa masuk ke Clouds End Peak, kecuali dia bisa dengan paksa menerobos kekuatan yang mengelilinginya dan melarikan diri, dia pasti akan terpaksa melewati jalan buntu yang mengarah ke Clouds Enclave. Pasti tidak akan ada gunung yang menunggu di sisi lain sehingga dia bisa melarikan diri. Terlebih lagi, mengingat kekuatan Sulinger yang luar biasa, pada dasarnya tidak mungkin dia bisa menerobos 12 orang ini. Terlebih lagi, karena orang-orang ini telah mengejarnya hingga ke lokasi ini, mengapa dia masih tidak melihat Sulinger? Hati Yunce tenggelam dengan keras. Dia tidak mau peduli dengan hal lain saat dia dengan berani bergegas turun. Pada saat yang sama ketika dia turun dengan cepat, orang-orang dari Istana Ilahi Bintang 7 telah mengetahui kehadirannya. Orang tua yang memimpin mereka berteriak dengan suara tegas, "Siapa yang pergi ke sana?" Yunce mendarat dengan keras di depan mereka, tatapannya gelap dan mengerikan. Aura jahat mengalir dari setiap pori di tubuhnya saat dia meraung dengan suara gila dan marah, "Di mana Linger? Di mana Sulinger? Di mana kamu menyembunyikan Sulinger? Heh, bajingan sepertimu benar-benar berani mengajukan tuntutan kasar ke Istana Dewa Bintang 7 kami. Apakah kamu sudah bosan hidup?" Salah satu murid Istana Ilahi berkata dengan ekspresi jijik terpampang di wajahnya. Lelaki tua yang berdiri di depan mereka dengan tajam mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang bertindak membabi buta tanpa berpikir. Karena dia bisa dengan jelas merasakan aura berbahaya yang terpancar dari tubuh Yunce. Dia perlahan melangkah maju dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Siapa kamu?
Anda mencari Sulinger. Mungkinkah kamu siap untuk melawan Istana Ilahi Bintang 7 kami demi orang ini? Bahkan sebelum suaranya selesai jatuh, sosok di depannya tiba-tiba kabur. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, aura tak tertandingi dan mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebuah tangan yang terasa seperti baja dingin dengan kuat melingkari tenggorokannya dan membawanya turun dari tanah. "Kamu, orang tua dari Istana Ilahi," itu berseru ketika matanya melotot keluar. Dia berada dalam kondisi sangat terkejut dan ketakutan. Dia adalah seorang tetua bermartabat dari Seven Stars Divine Palace, seorang raja tingkat 3 yang dengan angkuh bisa memandang rendah seluruh benua Azure Cloud. Namun, hanya butuh sekejap baginya untuk dicengkeram tenggorokannya seperti bayi. Keterkejutan dan ketakutannya telah menyebabkan dia berusaha untuk berjuang melawan cengkeraman ini, tetapi yang membuatnya ngeri. Dia menemukan bahwa kekuatannya yang besar sedang ditekan oleh kekuatan yang sangat besar sehingga dia tidak mampu menolaknya. Dia bahkan hampir tidak bisa bergerak sama sekali dan meskipun dia adalah seorang tetua Istana Ilahi, dia hanya bisa membiarkan dirinya melayang lemas di udara seperti seekor anjing mati. Penatua Duoxing. Para murid Istana Dewa yang tersisa semuanya sangat terkejut, namun setelah itu, mereka bergegas maju bersama. Berbicara. Di mana Sulinger? Bicara. Tangan yang digunakan Yun Ce untuk memegang sesepuh Istana Ilahi bergetar dan dia kehilangan kendali atas kekuatan yang dia berikan dengan tangannya. Jari-jarinya menusuk dalam-dalam ke daging lelaki tua itu. Setiap kata yang dia ucapkan terdengar seperti suara guntur yang tiba-tiba dan para murid Istana Ilahi yang bergerak maju terlempar ke samping oleh suara gemuruh ini seolah-olah mereka telah terkena palu yang berat. Saat mereka terbang menghempaskan udara sambil berteriak, keenam singgasana merasakan organ dalam mereka pecah. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka memuntahkan seteguk darah dan tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Mata melotot dari tetua Istana Ilahi hampir meledak karena teror ekstrim yang dia alami. Sepasang mata yang memelototinya adalah mata paling mengerikan yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya, begitu merah hingga seolah-olah baru saja direndam dalam darah segar. Cepat bicara, berbicara. Dia, teror hebat dan keputusasaan sedingin es yang mencengkeram tetua Istana Dewa menyebabkan dia mengeluarkan suara yang penuh dengan penderitaan yang tak tertahankan. Dia, baru saja, melompat ke bawah, tebing, ujung awan. Seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di otak Yun Ce secara bersamaan dan pupil matanya yang berlumuran darah hampir seketika berubah menjadi pucat. Setelah dia muncul di puncak, saat dia melihat orang-orang yang tergabung dalam Seven Stars Divine Palace tetapi bukan Sulinger, gagasan mengerikan ini terlintas di kepalanya, mengakhiri hidupku sendiri jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang jahat. Namun pemikiran ini segera dipadamkannya, karena dia tidak dapat mempercayai dan juga tidak dapat menerima bahwa sesuatu telah terjadi pada Sulinger. Jadi ketika kata-kata sedingin es itu diucapkan oleh tetua Istana Ilahi yang dia pegang, Yun Ce merasa seolah-olah dia disambar petir. Tidak, itu tidak mungkin. Wajah dan bibir Yun Ce kehilangan semua warnanya saat seluruh tubuhnya bergoyang. Itu tidak mungkin berakhir seperti ini, tidak mungkin. Tiba-tiba, kedua tangannya dengan kuat menggenggam leher tetua Istana Dewa itu pada saat yang sama ketika dia berteriak liar dengan suara gila, "Kau berbohong padaku. Kamu pasti berbohong padaku. Katakan padaku, di mana Sulinger? Kamu pasti bersembunyi di sini, di mana dia, di mana kamu menyembunyikan lingerku?" Tulang leher tetua Istana Dewa itu patah dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Rangan kering dan serak keluar dari tenggorokannya saat kulitnya perlahan mulai berubah menjadi putih keabu-abuan, warnanya sama seperti mayat. Semua murid Istana Ilahi yang hadir tahu betapa kuatnya lelaki tua ini.
Jadi begitu mereka melihat bahwa dia tidak mampu melawan atau melawan saat Yun Ce mengangkatnya tinggi-tinggi seperti burung kecil di tangannya, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak maju lagi. Salah satu murid Istana Ilahi berkata dengan suara gemetar, "Senior, Penatua Duoxing tidak berbohong kepadamu, Sulinger, dia benar-benar melompat dari tebing itu." Aura jahat yang terpancar dari tubuh Yun Ce sepertinya berasal dari binatang putus asa yang berlumuran darah menyebabkan semua murid Istana Ilahi gemetar dalam sepatu mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kami juga tidak ingin ini terjadi. Murid Istana Dewa lainnya berkata dengan nada bingung, kami hanya menginginkan sesuatu yang dia miliki. Kami tidak punya rencana untuk menyakiti atau membunuhnya. Tapi siapa sangka dia akan tiba-tiba melompat dari tebing begitu dia melihat kita. Benar, kami bahkan tidak menyentuhnya. Bahkan sebelum kami diberi kesempatan untuk berbicara dengannya, dia tiba-tiba melompat ke bawah. Murid Istana Ilahi yang berbicara dengan panik mengeluarkan sebuah benda. Ini adalah token yang jatuh dari tubuhnya ketika dia melompat dari tebing. Senior, tolong, lihat itu. Token kayu di tangannya mungil dan halus dan kata, "Su," yang tidak biasa telah terukir di permukaannya. Saat sinar harapan terakhirnya benar-benar lenyap, pandangan Yun Ce berputar. Semua darah di tubuhnya mengalir ke kepalanya dalam sekejap. Setelah itu, tubuh Yun Ce menjadi seram seperti iblis. Dia melolong melengking yang dipenuhi kesedihan saat dia menghantamkan tinjunya ke kepala lelaki tua di tangannya. Dengan ledakan yang dahsyat, seluruh kepala tetua Istana Ilahi langsung berubah menjadi darah dan ampas yang menyembur ke udara. Yun Ce benar-benar gila saat dia menghantamkan tubuh yang baru saja kehilangan kepalanya dengan keras ke tanah, menghantamkannya ke bagian yang tidak dapat dijelaskan. Adegan berdarah dan mengerikan ini telah membuat para murid Istana Ilahi ketakutan. Mereka mengeluarkan suara-suara aneh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya saat mereka berlari menuruni sisi gunung seperti orang gila. Namun beberapa saat setelah mereka melarikan diri, mereka mendengar lolongan yang sepertinya berasal dari iblis yang semakin dekat dan dekat dengan mereka. Mengingat kecepatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa lepas dari telapak tangan Yun Ce? Yun Ce yang hampir kehilangan pemikiran dan rasionalitasnya memburu mereka satu per satu. Dia tidak menggunakan pedangnya dan tidak menggunakan api. Kali ini, dia memukul mereka dengan keras menggunakan tinjunya. Setiap kali tinju menggelegar ke depan, tubuh salah satu murid Istana Ilahi tanpa ampun meledak menjadi daging giling.